Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Perkenalkan, nama saya Yuliana Saputria. Saya dari SDN Pulau Gebang 03 CGP Angkatan 8 Provinsi DKI Jakarta. Fasilitator Bapak Arif Pradi Widyo dan pengajar praktik Ibu Yayu Septi Budi Rahayu. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Sekolah idaman adalah sekolah yang mampu menciptakan kenyamanan dan memberikan kemerdekaan untuk hidup dan berkembang bagi peserta didik sesuai kodratnya. Sekolah tersebut akan berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan suasana yang penuh dengan keharmonisan dan pembiasaan positif. Faktanya, kebanyakan lingkungan sekolah belum memberikan keleluasaan kepada peserta didik. Peserta didik masih terkekang dengan budaya negatif. Peserta didik menghindari pelanggaran karena takut dikucilkan. Peserta didik menaati peraturan karena takut dihukum atau menerima konsekuensi yang berat dan dapat menurunkan nama baiknya. Akibatnya, peserta didik melakukan kebaikan hanya pada saat di sekolah atau hanya pada saat di depan orang yang lain, seperti di depan kepala sekolah, guru, dan yang lainnya. Sekolah harus bisa menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan setiap warganya, khususnya peserta didik, melakukan budaya positif, budaya yang mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara kontinu dan sadar oleh setiap warga sekolah. Semua pihak harus terlibat dalam pembiasaan positif tersebut. Pembiasaan positif yang merupakan budaya positif akan menjadi budaya sekolah, budaya yang dipegang teguh oleh seluruh warga sekolah dan menjadi kekhasan dari sekolah tersebut. Budaya tersebut harus terintegrasi dalam seluruh kegiatan sekolah. Pertanyaannya adalah, bagaimana budaya positif dapat tumbuh dan tertanam dalam proses pembelajaran? Bagaimana budaya positif dapat terbiasa dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler? Harapannya, jika budaya positif mengakar dalam diri setiap peserta didik, maka secara terciptalah profil pelajar Pancasila. Tujuan 1. Menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas. 2. Menumbuhkan sikap mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan atau persoalan yang dihadapi melalui segitiga restitusi. Tolak ukur. 1. Peserta didik mampu membuat keyakinan kelas yang dipajang di dinding kelas. 2. Peserta didik mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan mandiri dan bertanggung jawab melalui dialog segitiga restitusi. Lini masa tindakan yang dilakukan. 1. Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan terkait budaya positif dan pengalaman membuat keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi. 2. Guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 3. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. 4. Keyakinan kelas yang telah disepakati selanjutnya dicap tangan oleh seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. 5. Guru melakukan segitiga restitusi saat menemukan siswa yang bermasalah. 6. Menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan siswa untuk mandiri dan bertanggung jawab terhadap persoalan yang dihadapi. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. 2. Warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif. 3. Seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong, dan bergerak bersinergi dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Berikut bahan presentasi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif.
Kamu sudah istirahat? Ya, kamu sudah istirahat. Gani tahu tidak mengapa Bu Guru panggil di sini? Tidak tahu ya? Nah, tadi waktu di kelas Bu Guru lihat kalau Gani itu mengerjakan PR di kelas. Benar tidak? Tidak. Dia mengerjakan PR di kelas? Iya kan? Nah, Bu Guru tahu setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Yuli. Di sini Bu Yuli tidak ingin menyalahkan Gani. Bu Yuli ingin mencari solusi bagaimana Gani agar bisa mengerjakan PR di rumah. Gani melakukan itu pasti ada alasannya kan? Kenapa Gani mengerjakan PR di kelas? Oh, Gani main bola sampai sore dan malamnya ketiduran sehingga lupa ya? Iya. Kira-kira apa yang dapat Gani lakukan agar Gani dapat mengerjakan PR di rumah? Ya, tidak main bola sampai sore. Jadi, kelas yang telah kita buat. Kalau ada tugas kita harus bagaimana? Bertanggung jawab. Iya, harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Ya, setuju dengan hal itu? Setuju. Kalau Gani setuju, Gani siap melakukan apa yang telah Gani katakan? Mulai kapan kira-kira Gani akan melakukan itu? Sekarang. Nah, baik, kalau begitu Guru yakin Gani pasti akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Terima kasih Gani. Oke, tetap semangat ya. Tidak. Assalamualaikum Afwan. Afwan sudah istirahat? Afwan tahu mengapa Bu Yuli panggil Afwan ke sini? Tadi waktu istirahat Bu Yuli lihat Afwan main di kelas, main baring-baring, sehingga menyebabkan lampu di kelas tidak nyala lagi. Ya. Menurut Afwan itu benar atau salah? Benar, Afwan melakukan itu. Nah, Bu Guru tahu bahwa setiap orang itu dapat melakukan kesalahan. Bu Yuli juga dapat melakukan. Di sini Bu Yuli tidak ingin menyalahkan Afwan, tapi Bu Yuli ingin membantu Afwan menyelesaikan permasalahan Afwan. Afwan melakukan itu pasti ada alasannya kan? Apa alasannya Afwan? Pasti Afwan senang ya bermain bareng-bareng. Ya, Bu Yuli dapat melihat kalau Afwan senang bermain. Tapi ada cara lain agar kita merasa senang tanpa merugikan orang lain. Apakah Afwan tahu caranya? Ya, benar. Kita dapat bermain di luar kelas. Baik, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Apa ingat tidak tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat terkait dengan peristiwa yang tadi terjadi? Bahwa kalau kita tidak boleh mengapa? Membahayakan orang lain. Nah, Afwan sudah tahu hal tersebut. Afwan mengingat lagi, kalau kita bermain di kelas berbahaya dan dapat merugikan orang lain. Baik, Afwan setuju dengan hal tersebut? Ya, Afwan dapat melakukan hal tersebut? Kapan Afwan akan melakukan hal tersebut? Hari ini. Oke, Bu Guru yakin Afwan akan dapat menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih Afwan. Sama-sama Afwan, tetap semangat ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pulau Gebang 03 Bapak Tusanto MSI. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Pulau Gebang 03 Bidang Kurikulum Bapak Mariono SPDI. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SDN Pulau Gebang 03 Bidang Kesiswaan Bapak Toto Sudianto. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pulau Gebang 03 beserta karyawan dan karyawati. Teman-teman, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan sehingga di siang hari ini saya dapat melakukan sosialisasi mengenai budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru semuanya. Perkenalkan, saya Yuliana Saputria dari SDN Pulau Gebang 03 CGP Angkatan 8 Provinsi DKI Jakarta dengan fasilitator Bapak Arif dan pengajar praktik Ibu Yayu. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semuanya, khususnya di sekolah tempat saya mengajar, yaitu mengenai mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Teman-teman, tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Ya. Sekarang apa sih itu budaya positif? Ada nggak teman-teman yang mau berpendapat terlebih dahulu? Kira-kira apa itu budaya positif? Bu Septi ya? Ya, coba Bu Septi maju ke depan. Apa itu budaya positif? Oh, ini ada satu lagi dari situ. Kira-kira apa itu budaya positif? Budaya positif adalah budaya kayak kebiasaan yang membawa kebaikan. Ya, betul. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau berpendapat? Ya. Kemudian, menurut teman-teman, mengapa sih penting budaya positif itu? Mengapa penting budaya positif itu menurut teman-teman? Ada yang mau jawab nggak? Mungkin untuk Ya, diperlukan tuntutan dan tauladan. Salah. Kayak apa sih pentingnya budaya positif? Di sekolah karena diperlukan tuntutan dan tauladan untuk seorang guru. Ya, betul, termasuk juga. Nah, sekarang bagaimana caranya kita sebagai guru melakukan budaya positif? Ada yang tahu caranya? Sebenarnya apa yang kita lakukan di sekolah itu udah banyak contoh-contoh budaya positif. Ya, apa Bu Ana? Dengan salah satu contoh memberikan teladan dan contoh kepada siswa tentang suatu sikap yang baik, begitu ya. Ya, betul. Intinya adalah apa tadi Bu Fitri? Benar, pembiasaan. Pembiasaan apa saja sih yang sudah kita lakukan di sekolah? Berdoa, salam atau 5S, terus 4 kata ajaib, apalagi? Nah, semua pembiasaan itu berujung pada tujuan yaitu agar peserta didik kita memiliki apa? Memiliki karakter. Nah, jadi
Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, pada kesempatan kali ini, coba siapa yang berani maju ke depan untuk memilih salah satu. Nah, yang berani maju ke depan ada hadiahnya nih. Ayo, sekarang yang berani maju ke depan siapa? Pilih salah satu aja. Disiplin atau disiplin positif? Maunya? Disiplin positif. Coba satu, ada yang maju. Ya, Bu Ana. Silakan Bu Ana. Dari keseluruhannya Bu Ana. Dari keseluruhan saya mencoba memilih bagian, Maksudnya bukan itu. Oh, per item ya? Per item. Yang nomor 1 pilih disiplin positif. Ya. Dibacain ke teman-teman Dua. ya, biar teman-teman yang dengar. Yang nomor 1 disiplin positif. Yang kedua saya baca dulu boleh? Iya, maksudnya dibaca dulu. Kedua, motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau mendapat imbalan atau menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Saya pilih yang kedua, menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Ketiga. Oh, jadi ada 3 pilihan. Iya, aku pilih yang ketiga. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai guru, sebagai penghukum, membuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau atau manajer. Saya memilih bagian teman. Oke. Dan yang terakhir, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Saya memilih kesepakatan kelas. Iya. Terima kasih Bu Ana. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini. Nah, sebelum Bu Ana, mau pilih yang mana dulu nih hadiahnya? Iya, pilih sendiri. Saya pilih yang paling besar. Iya. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu buat Bu Ana. Dibuka. Nanti. Iya. Nah, sekarang ini akan kita bahas mana sih pilihan yang lebih baik. Kita mau menjadi guru yang lebih baik kan? Mana sih pilihan yang lebih baik? Nah, sekarang kita bahas satu-satu dulu. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas atau sekolah, dan praktik segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Bapak Ibu guru, saya yakin di sini Bapak Ibu guru adalah guru-guru hebat semuanya. Sebenarnya apa yang dibahas di sini sebenarnya sudah Bapak Ibu terangkan. Mungkin namanya Bapak belum tahu itu apa. Dan saya di sini saya di sini untuk sharing mengenai pengalaman yang sudah saya dapatkan dari program calon guru penggerak. Jadi di sini kita sama-sama membenahi diri kita agar bisa lebih baik lagi. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah mengenai disiplin positif. Kalau kita dengar kata disiplin, itu yang biasa terlintas apa sih di pikiran kita, Bapak Ibu guru? Tata tertib, betul. Aturan, betul. Nah, saat kita melakukan disiplin, arahkan disiplin itu ke disiplin yang positif. Nah, dengan melakukan disiplin positif, berarti lebih ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan.
Kemudian tujuannya yaitu membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, cara penerapannya yaitu mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi, disiplin yang kita buat itu jangan karena akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Tapi sebisa mungkin dia itu melakukan itu karena menghargai dirinya sendiri, yakin dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Seperti nilai misalnya bertanggung jawab, kejujuran. Jadi nilai-nilai itu yang harus kita tanamkan terlebih dahulu. Ya, kemudian berikutnya motivasi perilaku manusia. Setiap manusia pasti punya tujuan. Nah, di sini oleh si Diane Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira di sekolah kita, anak kita itu motivasinya apa sih menaati peraturan? Yang nomor 1, 2, atau 3? Kebanyakan benar nomor 1. Nah, tantangan untuk kita adalah agar anak kita itu motivasinya bisa jadi ke nomor 3. Karena itu yang lebih bagus. Dia menghargai dirinya dengan nilai yang mereka percaya. Aku harus jujur karena jujur itu menurut aku itu baik. Seperti itu. Jadi dia melakukan itu karena menilai kejujuran itu memang baik gitu. Bukan karena dia takut atau karena penghargaan atau karena imbalan. Jadi rata-rata kita pun saya sekarang masih sering melakukan sesuatu itu anak-anak motivasinya karena penghargaan atau imbalan. Nah, untuk itu sekarang kita harus berani untuk menyedikitkan. Jadi lebih untuk menanamkan konsep nilai-nilai keyakinan kepada anak. Kenapa? Karena kalau nomor 1 dan 2 itu jatuhnya motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal itu dia jangka panjangnya pendek. Sedangkan kalau yang ketiga itu dia menghargai dirinya sendiri, itu termasuk motivasi dari dalam. Itu jangka waktunya panjang. Itulah disebut dengan berkarakter yang telah tertanam di dalam diri anak. Nah, selanjutnya yaitu mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ini terkait dengan fisiologi kita. Makan, minum, tempat tinggal, pakaian, itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, yang kelima, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kenapa sih penting kita mengetahui 5 kebutuhan dasar ini terhadap peserta didik kita? Jadi, anak-anak kita itu yang bermasalah sebenarnya ada dari 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Jadi kita harus bisa jadi psikolog juga istilahnya seorang guru itu ya. Bukan hanya mengajar, tapi kita juga harus jadi psikolog, mengetahui apa nih kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar peserta didik kita yang belum terpenuhi. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Murid yang tidak begitu berhasil secara akademik atau kognitif, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Penguasaan itu kayak diakui kalau saya ini bisa gitu.
kebutuhan itu tidak terpenuhi. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya, akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, atau bahkan bisa menyakiti mereka secara fisik. Berarti itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan penguasaan. Berikutnya yaitu mengenai posisi kontrol seorang guru. Nah, ini materi yang sangat penting kita ketahui, yaitu posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Kemudian manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, jadi sama-sama mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat memenuhi solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, sekarang kira-kira kita suka ada di posisi yang mana nih? Kalau saya jujur masih suka di posisi pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Teman-teman biasanya ada di posisi mana? Kalau untuk penghukum, kira-kira sekolah kita udah nggak ada ya? Nah, itu penghukum merupakan posisi yang paling rendah. Jadi posisi yang paling tinggi dari siapa? Manajer. Kita harus berusaha sekarang untuk di posisi manajer. Kenapa di posisi manajer itu kedudukannya lebih tinggi? Karena ya, Bu Lina, kenapa? Coba. Untuk yang manajer itu mungkin kita lebih bisa memberikan kebiasaan kepada guru untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dia perbuat dan dia memberikan solusi bagaimana penyelesaian permasalahan itu. Ya. Jadi di posisi 1 penghukum itu lebih cenderung guru yang mengontrol. Kemudian pembuat merasa bersalah juga masih guru yang mengontrol. Yang teman juga masih ada guru yang mengontrol. Kemudian pemantau juga. Nah, di posisi manajer ini yang mengontrol adalah kita mengajak anak. Jadi kita belajarkan mereka mandiri, mengajak anak untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Seperti itu. Dari posisi 1, 2, 3, 4 itu yang timbul motivasi eksternal biasanya. Tapi kalau posisi kita sebagai manajer, itu yang timbul bisa dari dalam. Karena di situ nanti akan ada dialog mengenai mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi nanti ada 3 tahapannya. Nah, akan kita bahas 3 tahapan itu. Nah, kita sama-sama belajar untuk menjadi posisi manajer. Posisi manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid
diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, kebutuhan yang tadi itu, yang 5 tadi itu, maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi menimbulkan inisiatif dari murid itu maunya bagaimana gitu. Jadi dia tidak mikir untuk dirinya sendiri, tapi berpikir untuk orang lain juga. Selanjutnya, keyakinan kelas atau sekolah. Nah, tadi kan pilihan tuh ya Bu Ana, kesepakatan kelas atau keyakinan. Nah, sekarang yang lebih bagus itu adalah kita namakan keyakinan. Memang dulu itu kesepakatan. Kesepakatan itu dinilai baru ucapan. Baru ucapan kita sepakat. Tapi keyakinan itu berasal dari hati. Jadi kita menyebutnya sekarang keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam wujudnya terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi peraturan dengan keyakinan berbeda. Kalau peraturan sudah plong seperti itu, tapi kalau keyakinan ada caranya. Bagaimana caranya atau prosedur atau langkahnya? Yaitu satu, kita tuh mempersilahkan dulu warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurhat pendapat. Maunya apa kelas kita nih, maunya bagaimana, maunya apa gitu. Nah, terus disepakati. Setelah disepakati, dicatat semuanya, masukan-masukan itu. Setelah dicatat, baru kita susunlah keyakinan. Kalau misalkan ada kata jangan, itu kan masih nilai negatif. Kita gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk positif. Jadi jangan ada lagi kata jangan. Jadi gunakan kalimat positif di dalam keyakinan kelas itu. Nah, setelah itu ditinjau kembali nih. Udah cocok belum? Kalau udah cocok, udah sepakat semua, bisa juga ditandatangani. Kalau nggak ditandatangani, nggak apa-apa, ditulis. Nah, kemudian ditempel di dinding kelas. Ya, untuk di SD kita sudah ada beberapa yang kelasnya sudah ada keyakinan kelas. Ya, berarti kan memang guru-guru di SDN Pulau Gebang ini sudah hebat-hebat semua. Namun mungkin ada namanya aja yang berbeda seperti itu. Jadi di sini untuk kita perjelas lagi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer, tadi kan kita berupaya untuk sebagai manajer ya, berupaya untuk di tingkat atas. Itu menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yaitu apa sih segitiga restitusi itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dialognya bagaimana? Nah, dialognya seperti ini. Mungkin teman-teman juga udah sering melakukan dialog itu, cuman belum jelas ini yang tahap apa. Karena saya yakin pasti teman-teman semua juga sebenarnya udah melakukan ini. Oh, ternyata ini namanya segitiga restitusi seperti itu. Nah, di tahap pertama atau di sisi pertama yaitu tahap menstabilkan identitas, di mana bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan jadi orang yang sukses. Jadi dia tahu salah, kita nyalahin lagi, dia tambah gak pede, tambah jadi minder, itu yang nggak boleh. Di sini kita melakukan tahap menstabilkan identitas dulu supaya dia tuh nggak percaya dirinya nggak hilang gitu, jadi nggak down istilahnya seperti itu. Nah, kemudian di sisi kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu setiap
tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar yang tadi 5 kebutuhan itu. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sesuatu tindakan, kita akan bisa menentukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi di tahap ini anak itu disadarkan dulu apa yang dia lakukan itu salah. Terus kamu seharusnya bagaimana? Dari dianya, jadi bukan dari kita, dari dia disuruh berpikir, disuruh mandiri, disuruh mengontrol dirinya sendiri. Jadi apa yang dia ucap itu nanti ketika dia mengucap itu dia ingat itu yang dia kerjakan, bukan yang kita ucap gitu. Jadi ini di tahap validasi tindakan yang salah. Kemudian di tahap ketiga yaitu tahap menanyakan keyakinan. Di mana teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Setelah tahu dia itu salah, dia tuh ingat nggak sih yang dia percaya apa, keyakinan dia percaya apa? Ketika dia menjawab itu, maka dia berupaya untuk dalam hatinya itu muncul motivasi dalam diri yang membuat dia tertanam atau tidak melakukan hal itu lagi. Seperti itu. Nah, sekarang ada kasus nih, ya. Ada kasus Mario dan Adi merupakan murid kelas 5 di SDN Pulau Gebang 03. Wali kelas mendapat laporan dari guru piket bahwa Mario dan Adi saat jam istirahat main lempar-lemparan makanan di kantin. Tidak sengaja malah lempar kena wajah ibu anak. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan selaku wali kelas? Siapa yang mau maju? Ayo, kita praktek nih segitiga institusi. Siapa yang jadi wali kelas? Misalkan Mulina jadi wali kelas ya. Ayo Mulina sini jadi wali kelas. Saya jadi Mario. Mario ya, ayo Mario. Yang jadi adiknya siapa? Oh, saya Adi yang nakal deh. Adik. Sama dua-duanya kan lempar-lemparan. Kan nih pembuli. Di sini Bu Ananya nggak ada, justru kan ini antara wali kelas dengan murid yang bermasalah kan. Bu Sipa deh. Ayo Bu Sipa jadi Mario. Nah, udah nih. Jadi Bu Lina kira-kira manggil dia kapan? Manggil anak murid ini ceritanya. Manggil anak muridnya ceritanya kapan ya? Itu setelah kan ada laporan dulu nih, kejadian itu. Tapi biasanya kalau saya itu, kalau setiap ada pengakuan dari anak, nggak langsung bertugas. Ambil anaknya gitu. Jadi saya diam dulu sampai anak-anak udah nggak ribut. Tadi ini Bu, tadi saya nggak mau dengar lagi itu. Setelah sudah, saya tidak mau menegur anak-anak ini di depan anak-anak yang lain. Kalau yang biasa saya nanti ketika udah itu dilupakan dulu, bukan berarti itu tidak diselesaikan. Tapi pada saat itu tunggu teman-temannya sampai. Biasanya teman-teman yang mengadu ini harapan dia tuh kepengennya melihat teman itu malah diomelin, Ya, dihukum istilahnya. Dimarahin. Tapi kalau yang biasa saya lakukan enggak. Akhirnya biar teman-temannya sudah lupa dulu. Nanti kalau misalkan sudah tenang, baru keduanya saya panggil. Saya tanyakan apa yang sudah dilakukan. Berarti yang benar seperti itu, maksudnya tunggu hening dulu. Nah sekarang ceritanya Bu Lina udah nih manggil si Adi sama Mario. Coba dialog apa yang dilakukan gitu. Coba. Adi sama Mario dipanggil ya. Oh iya. Ya Adi Mario udah kesini. Sudah ya. Mario, ini Bu Guru mau bertanya. Tadi Bu Guru dan teman-teman apa ya hari ini kalian sudah lakukan? Iya, tadi aku sama Mario main kantin, aku main lempar-lemparan. Lalu makanannya nggak sengaja kata Bu Ana.
Terus menurut kalian itu perbuatan seperti itu bagaimana? Perbuatan yang tidak baik, tidak baik. Terus kalian itu harusnya lebih hati-hati lagi. Nah, kalau itu perbuatan seperti tidak baik, kalian tidak boleh mengulangi lagi. Terus dari perbuatan kalian itu, kalian tadi kan Bu Ana. Terus kalian apa yang harus kalian lakukan sama Bu Ana? Tadi bagaimana? Saya mulai aja Iya Bu, aku takut diomelin Bu, jadi aku kabur. Terus menurut kalian kabur itu perbuatan yang baik atau tidak? tidak Baik Bu. Nah, yang tadi kan Mario sama Adi sudah mengaku itu kalau itu perbuatan yang salah. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, berarti yang kita lakukan harus apa? Minta maaf kepada Bu Ana. Berani untuk minta maaf sama Bu Ana. Terima kasih ya. Kalian adalah anak yang hebat, sudah mau mengakui kesalahan kalian, dan kalian juga sudah mau mempertanggungjawabkan kesalahan kalian dengan meminta maaf. Terima kasih ya untuk anak-anak dulu. Ya, terima kasih Bu Lina, Pak Wira, sama Bu Siva yang telah memerankan wali kelas, Mario, dan Adi. Tepuk tangannya dong, teman-teman. Terima kasih, Bu Wira. Nah, menurut teman-teman, apa yang dilakukan wali kelas itu ada di posisi mana? Manajer. Ya, sudah berada di posisi manajer. Nah, mungkin selama ini kita sebenarnya udah mempraktekkan, mungkin cuma ada beberapa langkah yang kurang. Nah, kita lihat lagi di sini mengenai segitiga restitusi. Jadi tadi yang disampaikan Bu Lina selaku wali kelas itu sudah benar. Ketika anak itu berbuat kesalahan, itu kita nggak langsung teriak-teriak, kamu, nah, kalau kita seperti itu, berarti itu kita posisinya sebagai siapa? Penghukum. Berarti kita ada di titik yang rendah, di urutan rendah. Nah, kita harus menunggu dulu, berjeda dulu sesaat. Nah, terus kemudian baru kita panggil kedua anak yang bermasalah tersebut. Nah, tadi yang sudah disampaikan Bu Lina itu sudah langkah-langkahnya hanya beberapa yang kurang dalam segitiga restitusi. Jadi ketika pertama kita memanggil anak, itu kita buat anak merasa nyaman dulu. Bisa kita bilang, Adi, Mario, kamu udah istirahat tadi, kamu udah makan tadi. Jadi kita buat mereka nyaman dulu. Nah, setelah itu baru kita lakukan tahap menstabilkan identitas. Nah, di tahap menstabilkan identitas ini, ucapan yang kita katakan itu seperti ini. Mario, Adi, setiap orang pernah berbuat kesalahan. Termasuk guru juga pernah berbuat kesalahan, dan kamu juga tadi berbuat kesalahan. Nah, dari situ baru kita tanya, tadi memang kamu ngapain? Gitu. Jadi dengan kata-kata tersebut bisa membuat mereka itu percaya dirinya tidak hilang, gitu, tidak down, atau tidak ketakutan, istilah seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tanya apa yang dia lakukan, maka dia akan menjawab yang dia lakukan. Kita tanya juga alasannya kenapa dia seperti itu dalam kita melihat kebutuhan apa sih yang belum dia penuhi dari 5 kebutuhan manusia tadi, gitu, supaya kita dapat membantu dia menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, setelah itu baru di tahap kedua itu kita menanyakan benar atau salah tindakan dia yang tadi, yaitu di tahap validasi tindakan yang salah. Nah, Bu Dina tadi kan sudah mencerminkan tahap ini, berarti kan Pak Kuliah juga sudah melakukan segitiga restitusi, hanya perlu ditambah lagi langkahnya gitu. Nah, di sini, nah kamu melakukan itu perbuatan salah atau benar? Kan dia berjawab salah. Nah, kemudian dari situ dia memahami kebutuhan dia yang tidak terpenuhi itu apa gitu. Nah, kemudian setelah itu baru kita kaitkan
apa? Dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi kita kaitkan. Setelah ditanya, kita bertanya alasan yang ini yang sudah bilang tidak bertanggung jawab. Berarti kan itu ada nilai keyakinan. Dan nilai keyakinan itu kita yakini lagi. Berarti kan itu kamu ya nilai keyakinan apa di kelas kamu yang ada di sini, yang yang telah kamu langgar gitu. Nah dari situ mereka tersadar, oh iya aku sudah melanggar keyakinan kelas. Terus apa yang dapat kamu lakukan agar tidak merugikan diri kamu dan juga merugikan orang lain gitu. Nah di situ dia belajar mencari solusinya. Nah terus katanya dia kan mau minta maaf ke Bu Ana gitu. Nah kemudian dia karena itu ucapan dia sendiri, bukan ucapan kita dari hati dia, insya Allah itu dikerjakan oleh dia seperti itu. Nah itu udah di tahap ketiga. Saya yakin di sini guru-guru SDN Pulau Gebang juga sebenarnya sudah sering melakukan praktik segitiga restitusi, hanya mungkin langkah-langkahnya ada yang kurang. Tinggal kita meningkatkan lagi kemampuan kita berdialog dengan anak murid kita. Jadi jangan sampailah kita jadi posisi kontrolnya itu sebagai pemukul gitu. Usahakan semaksimal mungkin kita menjadi manajer agar anak kita itu mandiri dan bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dia hadapi. Jadi ketika dia dewasa pun dia udah belajar untuk memecahkan masalahnya sendiri gitu. Nah teman-teman, di sini saya pengalaman dan pembelajaran yang sudah saya terapkan terkait konsep-konsep budaya positif, yaitu saya sudah melakukan segitiga restitusi terhadap peserta didik saya. Jadi ada 2 peserta didik saya, yaitu dia yang pertama bernama Gani. Nah Gani ini sering tidak mengerjakan PR. Jadi alasan dia tidak mengerjakan PR itu karena dia terlalu capek bermain sehingga malamnya ketiduran gitu. Dan dia udah berjanji mau mengerjakan PR, dan saya lihat juga beberapa hari kemudian dia mulai mengerjakan PR. Nah kemudian yang kasus kedua yaitu seorang anak yang bernama Afwan. Jadi Afwan ini dia itu suka bawa mainan ke kelas. Nah suka bawa mainan ke kelas. Pada suatu hari dia main baling-balingnya nyangkut di lampu, lampunya nggak nyala, dia diledekin, dia panik gitu. Nah kita tunggu sejenak, baru kita tanya alasan dia seperti apa. Dan terus dia tuh berpikir sendiri, oh ternyata emang kalau main itu nggak boleh ya, main di dalam kelas bisa berbahaya, seperti kayak gitu kejadian itu. Dia berpikir sendiri dan dia bilang dia tidak akan bermain di kelas lagi seperti itu. Nah itu sharing atau pengalaman yang sudah saya lakukan. Teman-teman, saya rasa cukup untuk sosialisasi mengenai budaya positif di kelas atau di kelas dan di sekolah kita. Kemudian adakah teman-teman yang mau bertanya terkait mengenai budaya positif? Apa teman-teman yang mau bertanya? Ya, Bu Lina, silakan. Terima kasih Bu yang mau saya tanyakan. Tadi kan tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu kan terbentuk dari kesepakatan kita di dalam kelas. Terus ketika kesepakatan itu sudah kita buat, boleh tidak perlu nggak kita itu membuat lagi kesepakatan jika kesepakatan itu dilanggar, bagaimana apa konsekuensinya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lina, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, mengenai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat, tiba-tiba tuh
ada yang melanggar gitu. Nah, terus ternyata kita punya misalnya kalau melanggar ini harus begini, kalau itu secara tertulis itu bisa disebut dengan peraturan. Nah, kalau kita secara ngomong bisa juga itu kita yang ngomong itu berarti stimulus respon gitu. Nah, baiknya itu ketika keyakinan kelas itu dilanggar, kita melakukan pendekatan restitusi tadi, segitiga restitusi tadi. Jadi anak tersebut kita panggil, kita melakukan dialog dengan dia, kita tanya kenapa alasan dia melanggar seperti itu. Nah, terus kira-kira dia tuh maunya seperti apa? Nah, kira-kira apa yang dia lakukan? Kalau memang tindakan dia itu salah, kan dia kita tanya dulu, kita validasi nih, salah apa enggak? Dia bilang salah. Kalau salah harusnya bagaimana? Gitu. Ada kata-kata seperti itu. Nah, kalau yang dia ucapkan itu dari hati dia, insya Allah itu nanti masuknya dalam motivasi dalam diri. Dan insya Allah itu dia melaksanakan, bukan gara-gara takut kalau membulina jadi didasarkan seperti itu. Jadi kita sebagai seorang guru sekarang belajar untuk di posisi manajer dengan penerapan segitiga restitusi seperti itu, Bu Rina. Ya, terima kasih Bu Rina. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup saja. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.